Yang pengen saya bahas adalah syafaatnya ulama. Ini kalau dengar, ini syafaatnya ulama itu unik. Syafaatnya orang alim itu unik. Apa unikannya syafaat orang alim? Kalau dengerin, kalau dengerin dulu. Orang yang namanya sama dengan nama orang alim, maka orang tersebut bisa mendapatkan syafaat dari seorang alim itu. Saya ulangi, orang yang namanya sama dengan nama orang alim, maka orang tersebut mendapatkan syafaat atau pertolongan dari orang alim itu. Paham ya? Paham. Jawabannya bisa dicek dalam kitab Nawawi al-Maghribi dengan Syekh Syahabuddin al-Maghribi halaman 46. Situ dipisahkan kisah ini bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala. Nanti di hari kiamat seluruh manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kita ini nanti di hadapan Allah dihisab. Amal kita dihitung. Yang bagus digiring ke surga, yang jelek digiring ke neraka. Udah begitu SOPK itu. Standar operasional kiamat. SOPK. Standar operasional kiamat itu dulu. Yang bagus surga, yang jelek mana? Neraka. Ternyata ada seorang hamba yang begitu dihisab ditimbang amalnya jelek semua, merah semua rapotnya. Kata Allah banyak. Jadi kalau pokoknya neraka ini diseret ini malaikat yang diri neraka. Tapi inilah rahmat rahim yang kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini si hamba yang dosanya banyak tadi diseret ke neraka. Di tengah perjalanan menuju neraka, Allah manggil Jibril. Apa kata Allah Jibril? Adrika abdi. Jibril itu hamba yang sedang diseret ke neraka, susul dia. Stop dulu Jibril, stop. Jangan dibawa ke neraka dulu itu hamba. Kamu temui dia, was'alhu dan tanyakan kepadanya. Hal jalasa fi majlisi alim fi dunia. Jadi kan udah mulai masuk. Tanyakan kepada dia, wahai Jibril, apakah ketika di dunia dulu dia pernah duduk, dia pernah hadir di majlis seorang alim? Kalau itu orang dulu pernah hadir di majlis seorang alim, fa'aghfiru lahu bi syafa'ati. Aku ampuni semua dosa-dosanya pada berkat syafaat orang alim itu. Masya Allah. Datang lagi bilang Asia muncul di Indonesia Pak. Kawan, mungkin jadi siapa yang bisa terang? Mam, ini Mama dapat pertanyaan dari Allah. Kalau seandainya Mama bisa jawab, Mama batal masuk neraka. Apa pertanyaan beliau? Allah nanya, Mama dulu waktu hidup di dunia pernah ngaji apa? Dia mikir-mikir, Pak tadi nggak usah mikir. Mikirin apa, gua ngaji apa? Ternyata dia ingat. Enggak pernah sekalipun dia ngaji. Gaya coba. Ada di sini mendengar sahabat sini. Benar bisa setuju. Ada makanya model. Seumur hidupnya nggak pernah ngaji ada. Ayo yang takut ngomongin saya. Sering bikin orang dia. Ini kata Pak Jibril, kalau Anda bulan pernah ngaji waktu di dunia dulu, Allah mengampuni dosa kamu karena syafaatnya orang alim. Kemudian orang ini menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, lah ya Jibril, sayangnya saya tidak pernah ngaji. Seumur-umur saya tidak pernah ngaji. Kata Jibril, pantas digolongin neraka dulu. Seumur-umur saya pernah ngaji, orang mana aja. Biasanya orang kita dulu ya, kita kalau ditanya, mana banyak ngaji? Dua alasannya. Yang pertama, sibuk. Kalau bagus sibuk, yang disibuknya apa sih? Dibilang sibuk nyari duit, kaya yang kan mesti diawet coba. Gue sibukan, gue masih miskin-miskin juga loh. Masih miskin-miskin juga. Ya kan gue biasanya jadi alasan kondangan. Gue bentrok jadwal ngaji gue, dah coba itu. Jadwal ngaji dia bentrok, gue gak mau mana loh? Mau kondangan. Jadi sekali tahu yang namanya kondangan kagak butuh hari itu ada. Kondangan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Besok gue tunggu pengantin besok. Yang penting bawa aku. Nah ini itu. Apa lu bentrokin? Kondangan mengaji lah coba itu. Gak pernah ngaji doang, balik nih. Jadi malah Jibril bukan malaikat ya, tapi malak itu satu, malakun malaikari, malaikatun. Itu suka salah nih. Datanglah malaikat Jibril. Malaikat artinya banyak. Jibril berapa orang?
Berapa satu kan? Agak cocok. Kalau satu kita sebutnya malak. Apa namanya? Malak. Malak Jibril langsung ngadep pada Allah. Lapor ya Rob. Gimana Jibril? Beres. Apanya? Beres. Begitu saya tanya agak pernah ngaji. Kalau kita dia. Ini kita Tuhan. Apa kata Allah? Jangan begitu Jibril. Sekarang kamu balik lagi ke dia. Ngapain lagi ya Allah? Was'al, ditanyakan kepada dia. Hal ahabba 'aliman. Itu orang hamba begitu, cinta nggak orang alim. Kalau seandainya dia cinta kepada orang alim, aku ampuni semua dosa saya. Balik lagi gitu, sini mana lo? Tadi kagak bertanya pertama, ngaji kagak pernah. Barangkali yang kedua bisa jawab nih. Hal ahabba 'aliman, memang cinta nggak orang alim. Memang demen nggak orang alim. Ada nggak rasa mahabbah sama habaib? Aman. Diingat-ingat lagi dan dikit-dikit lagi. Dimana-mana gue musuh gitu, yang ada Musa selain dia, gue musuh yang namanya Musa, gue musuh juga dapat itu sama ini geleng lagi, malah dia bilang raya tidak ada sedikit pun rasa cinta saya kepada Allah. Balik lagi dia berjawab bangun Allah, lapor ya Allah. Bagaimana dia beres? Belum. Kan dia belum. Ternyata isi hamba tidak ada rasa cinta sedikit kepada Allah. Jadi bagaimana kok sikanannya? Jangan dulu. Sabar. Lalu balik lagi temui itu si hamba dan tanyakan kepadanya. Kalau memang dia tidak cinta kepada orang, tanyain yang ini. Barangkali dia punya yang ini. Hal jalasa ala ma'idati ma'adimi. Dulu waktu hidup di dunia, dia pernah makan bareng enggak orang alim? Coba dengerin. Dulu waktu hidup di dunia, dia pernah makan bareng enggak orang alim? Kalau dia dulu pernah makan bareng orang alim, aku di sebuah dosa-dosanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku dalam hidup 10, kemudian dia dalam hidup 10, ini orang dia yang kepala lagi. Balik lagi itu belum dijawab. Nemuin Allah. Ya Allah, ternyata ini orang ada pernah makan bareng sama ulama. Bagaimana saya harus bertindak? Sabar dulu. Kalau balik lagi, temui dia. Bosan kemudian tanya kepadanya. Hal saja fisika lebih alim. Barangkali rumahnya itu satu wilayah orang alim. Barangkali itu si hamba itu rumahnya satu gang sama orang alim. Satu gang. Kalau dia rumahnya satu gang sama orang alim, aku ampuni dosa-dosa. Ditanya gitu, rumah mana? Gitu. Rumah dekat ke rumah dia itu. Itu paling malas rumah dia drama dulu. Yang ada rumah pindah. Ada orang yang kagak bertanya katanya gue pindah. Agak dibilang, rumah saya jauh, tanya mereka gue pindah juga, sabar bisa dia. Gue pindah, nah gitu, benar-benar pengen orang ini. Ya balik lagi ngomong Allah, ya Allah ternyata rumahnya jauh orang ini, belum dia dekat pindah deh. Saya tidak bersamaan, dia tidak bersamaan dia. Bagaimana ya Allah? Sabar gitu. Sekarang kamu balik lagi temui dia dan tanyakan kepadanya. Nah ini menjadi benang-benangnya. Hal wafaqa ismu Ismail ini. Apakah namanya sama dengan nama orang alim? Kalau seandainya namanya sama dengan nama orang alim, aku ampuni dosa-dosa. Jadi cukup dengan namanya sama. Jadi orang kita ini bilang bulu-bulu kita itu apa dan kalah berkah, berharap supaya nama anak kita itu seperti orangnya kita pakai namanya. Contoh ya. Di sini ada 2 orang. Ada yang namanya Syafi'i ini. Syafi'i kalau kita tanya, abang kenapa orang tua abang dulu masih nama Syafi'i? Bos, saya tanpa bulan dapat saya. Kalau berkah dari siapa? Imam besar siapa namanya? Syafi'i. Maka kalau betul niatnya, benar niatnya, ini Bang Syafi'i dan masyarakat Imam Syafi'i. Asal jangan dirubah-rubah nama, soalnya Syafi'i ada 2 nih. Yang gede apa yang kecil, yang junior senior. Yang junior namanya Syafi'i, panggilnya hijau ya. Nah kalau hijau ya harus sama itu gitu. Hijau ya harus kalau Syafi'i dapat. Kalau hijau ya ada nama ulama hijau ya ada nama hijau. Mari kita kirimkan pakai apa dulu kita. Kalau mau taruh biaya hijau ya. Udah namanya juga berubah. Nama dicatat di berubah ini. Ada pantas-pantasnya ya. Ternyata Jibril tanya kepadanya, apakah namanya sama dengan nama orang alim? Kalau namanya sama dengan nama orang alim, aku ampuni semua dosa-dosa. Dia balik lagi ditemui. Nama siapa?
kenalin dia belanja ya kan si belanja banyak juga kenal udah balik lagi dulu demi Allah kata Allah terakhir udah orang sabar apa itu ada lu balik lagi temui dia dan tanyakan kepadanya hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman apakah hamba itu punya teman akrab dan teman akrabnya itu cinta kepada orang alim. Kalau seandainya dia punya teman akrab dan teman akrabnya itu cinta kepada orang alim, aku ampuni semua dosa-dosa. Begitu ditanya, namun si hamba dia mikir, langsung dia bilang, Jibril, saya punya saya punya teman akrab banget, cinta banget sama dia, kemudian dia juga cinta sama ulama. Bagaimana dia bebas ulama? Jibril belum tahu yang dulu. Lapor ya Allah, ternyata ini orang punya teman akrab dan teman akrabnya itu cinta kepada orang alim. Lalu apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril? Jibril khudh biyadi. Jibril gandeng tangannya. Wa adkhilhul jannata dan masukkan hamba itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan jauh-jauh dari ulama. Tadi diumumin saya dia malam minggu awal bulan, bulan awal minggu pertama kajiannya sama dan yang kedua ini sholat khusus di sholat. Kalau ada waktu dan jadwal Anda bentrok sama undangan, hadir ya. Siapa hadir ya? Insya Allah kita akan meragukan ini. Insya Allah Israel. Aku serang, habis gajah. Ya, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, mudah-mudahan Allah diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa diingatkan kaki kita melangkah ke majlis-majlisnya itu. Sebelum kita tutup, mari kita membaca surah Al-Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya Israel. Ala hadhihi hidayah wa ala kulli salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu sudah disampaikan dari Yang Maha Adalah Allah yang Maha Itu masyarakat itu warahmatullahi wabarakatuh.